Bab 756. Saya menasihati, pulanglah. Mereka tampaknya dekat di depan mereka, tetapi mereka jauh. Celah di antara mereka bagaikan dunia yang berbeda. Untuk menyusul mereka, atau bahkan menjadi mereka, membutuhkan kesempatan yang sangat besar. Apakah kamu akan kembali? Mendengar langkah kaki itu, Zaidin Kana mengangkat kepalanya dan sedikit mengernyit, seolah-olah dia sangat tidak puas dengan saudara ketiganya. Kamu sudah lama tidak pulang ke rumah. Apakah kamu pikir kamu masih muda? Begitu aku kembali, maukah kamu mengajariku? Zadan Kana mendengus dan menarik kursi secara acak untuk duduk. Jangan ganggu aku jika tidak ada apa-apa. Wajah Zaidin Kana gelap tapi dia tidak memarahi lagi. Ada masalah di utara. Dia berkata langsung, telah terjadi masalah satu demi satu. Saya khawatir ada konflik antara beberapa keluarga kaya raya. Bukankah itu lebih baik? Zadan Kana mencibir, mereka tidak akan jatuh. Tak mungkin kita ada kesempatan. Zaidin Kana mengerutkan kening. Dia tidak terlalu menyukai sikap Zadan Kana. Jika dia tidak peduli, cepat atau lambat dia akan mendapat masalah besar. Kata-katamu itu, jangan bicara yang tidak masuk akal. Dia berteriak dengan tajam, jangan berpikir bahwa jadi keluarga kaya raya itu adalah hal yang baik. Apakah kamu ingin membawa masalah ke keluarga Kana? Zadan Kana hanya mencibir, tidak peduli sama sekali. Betapa sialnya keluarga kaya itu. Setelah apa yang ingin dia lakukan selesai, seluruh dunia akan menjadi miliknya. Siapa yang bisa menghentikannya? Keluarga kaya. Itu hanya kentut. Dengan lambaian tangannya, mereka bisa dimusnahkan. Saya telah meminta semua orang di keluarga Kana untuk mundur dari grup Lon. Ini adalah medan badai. Jika tidak keluar saat ini, saya khawatir tidak akan ada kesempatan untuk keluar. Zaidin Kana menghela nafas. Badai yang begitu besar. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Grup Lon ini terlihat seperti industri keluarga Lon, tetapi bisakah kekuatan keluarga Lon benar-benar mencapai monster sebesar itu? Itu adalah nama besar seluruh keluarga utara, secara diam-diam, bersama-sama membentuk tubuh yang menarik. Hanya saja sekarang, badan ini akan hancur sama sekali. Apakah itu ada hubungannya denganku? Zadan Kana berkata, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Dia bangkit. Saya menyarankan Anda, lihat ke belakang. Zaidin Kana berteriak keras. Dia sering pergi di pegunungan, nadanya dingin. Jangan berpikir, aku tidak tahu jalan seperti apa yang telah kamu ambil. Kamu terobsesi dengan seni bela diri, aku bisa memahaminya, tapi jika kamu tersesat. Sepertinya begitu. Zadan Kana menoleh dan tersenyum sedikit dingin, tidak apa untuk menuduh saya. Jika saya tidak menyerah, apakah Anda akan diberi posisi kepala keluarga Kana? Setelah itu, dia berbalik dan pergi tidak peduli apa yang dikatakan Zaidin Kana. Wajah Zaidin Kana memerah karena vitalitas, menunjuk ke arah Zadan Kana tapi tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa melihat punggungnya dan menghilang sampai akhir. Hei! Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kamu adalah saudaraku. Aku hanya tidak ingin melihatmu mati. Zaidin Kana menepuk meja dengan keras. Dia bisa melihat bahwa adiknya itu sering mengalami luka di gunung.
Dengan keahlian Zadan Kana sekarang, tidak banyak orang di utara yang bisa menyakitinya. Tetapi jika dia masuk ke tempat itu, jangankan terluka, dia bahkan bisa mati kapan saja. Mereka semua orang gila. Belum lagi, di atas mereka ada orang gila yang paling menakutkan berkuasa. Zaidin Kana tidak mampu menyelidikinya. Karena itu seperti sepanci tinta, gelap gulita dan tidak dapat melihat apapun, apalagi ingin mengetahui identitas asli pria tersebut. Dia khawatir dirinya bahkan tidak mengenal Zadan Kana di pegunungan. Mengapa harus pergi ke tempat yang begitu berbahaya? Bahkan meski Anda adalah keluarga kelas 1 seumur hidup Anda itu sudah cukup. Zaidin Kana tahu tidak ada gunanya membujuknya, dia hanya berharap adiknya akan lebih stabil dan hidup lebih lama. Itu adalah saudaranya sendiri. Pada saat itu, malam sudah larut. Grey Z kembali dari perjamuan keluarga Song dan tidak sabar untuk menelepon Dara Syam. Istriku, kamu boleh datang besok, aku sangat merindukanmu. Dia bertingkah seperti bayi. Dan Dili dan yang lainnya benar-benar tercengang, dan segera menutupi telinga dan mata mereka. Tapi menemukan bahwa tangan mereka tidak cukup. Saluran ke utara sudah terbuka. Dan Dili adalah orang baik. Saya menyarankan agar menaikkan gajinya. Grey Z berkata, berapa kenaikannya? Dia menoleh dan melirik Dandili yang mengintip melalui jarinya. Lupakan saja, kata Dandili, dia tidak tertarik dengan uang, dia tidak pernah menyentuh uang, makanya kita tidak akan mengirimkan uang ke dia di masa depan. Dandili hampir menangis. Dia akan menjelaskan. Tapi tiba-tiba, terdengar suara mencicit, panah tajam terbang, menghantam telepon di tangan Grey Z. Perang. Ponsel itu terpaku ke dinding dan pecah lalu jatuh ke lantai. Bab 757. Grandmaster. Serangan mendadak itu membuat Dandili berteriak ketakutan. Siapa itu? Tidak jauh, Brother Zen dan yang lainnya bergegas dalam sekejap, berdiri di depan Grey Z, dan menunggu mereka. Mereka tidak terlalu serius sejak mereka tiba di utara. Bahkan saat membersihkan lingkaran bawah tanah di beberapa lintasan. Tapi hari ini, yang datang sepertinya tidak baik. Anak panah tajam itu masih tertancap di dinding beton saat ini, tenggelam beberapa sentimeter. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Saudara Zen dan yang lainnya, dengan mata mereka seperti obor, memblokir Grey Z di belakang, siap untuk memblokir anak panah selanjutnya. Tetapi Grey Z masih duduk mempertahankan postur memegang telepon, dan ekspresi wajahnya tidak berubah sama sekali. Da. Di luar pintu, terdengar langkah kaki kecil, dengan ritme khusus. Ekspresi Brother Zen dan yang lainnya menjadi lebih serius. Langkah seorang master. Selain itu, sepertinya master yang sangat kuat. Apakah ini master sungguhan utara? Negeri tempat naga tersembunyi dan macan jongkok. Grey Z memberitahu mereka bahwa meskipun Anda melihat orang tua yang buruk di jalan, jangan remehkan dia karena sangat mungkin orang kuat yang bersembunyi. Pada saat ini, suara langkah kaki datang, seolah-olah ajaib, mengetuk hati mereka, membuat darah di tubuh mereka melonjak tanpa disadari. Kekuatan macam apa ini? Selain Grey Z, ini pertama kalinya Zen dan yang lainnya merasakan hal ini. Orang ini sangat kuat, terlalu mengerikan. Dan dia sepertinya adalah musuh, bukan teman. Tapi Grey Z masih tenang.
namun sedikit mengernyit. Dia melirik ponsel rusak di lantai, dan jejak amarah secara bertahap melonjak di matanya. Grey Z marah. Dia sedang melakukan obrolan video dengan Dara Syam, melihat istrinya yang menawan, dan ingin mengatakan beberapa kata cinta lagi padanya, tetapi diganggu. Bahkan dengan cara yang tidak sopan. Dia memikirkan di sisi lain telepon, apakah Dara Syam benar-benar takut? Apa dia khawatir? Yang jelas dia pasti sedang bad mood. Di wajah Grey Z, tiba-tiba muncul aura pembunuh, mendidih seperti laut. Tanpa diduga, masih banyak master di sini. Orang di luar belum muncul, dan suara itu sudah datang lebih dulu. Aku suka membunuh orang untuk melampiaskan kesenangan. Aku ingin bunuh beberapa lagi. Satu kaki melangkah masuk. Zen tiba-tiba berteriak, formasi. Dengan segera ada sesosok tubuh, serba hitam, dengan topeng di wajahnya. Di bawah topeng itu menunjukkan sepasang mata jahat. Huh, huh, huh. Brother Zen dan yang lainnya tidak pernah seketat ini. Ini adalah lawan terkuat yang mereka temui sejauh ini. Bahkan jika itu adalah master level master, mereka tidak pernah begitu khawatir. Tapi orang di depan mereka mungkin masih di atas level master. Kalian menyingkirlah. Tapi Grey Z berbicara. Dia bangkit dari sofa dan mengulurkan tangannya. Kakak, saudara Zen khawatir. Kekuatan orang yang masuk sangat kuat, mereka mungkin tidak dapat membantu Grey Z, tetapi setidaknya mereka dapat menahan lawan, bahkan dengan nyawa mereka sendiri. Tidak apa-apa, minggirlah. Grey Z berbalik dan berjalan ke depan Brother Zen dan yang lainnya dengan ekspresi serius, menunjukkan bahwa dia marah. Aku takut mencipratkan darahnya pada kalian. Kata Grey Z sangat mendominasi. Saudara Zen dan yang lainnya segera mundur beberapa langkah, tetapi mereka semua sudah siap di dalam hati. Begitu terjadi kecelakaan, mereka akan mati untuk memastikan bahwa Grey Z baik-baik saja. Nada yang gila. Pria bertopeng itu mencibir, sangat membuat iri. Kamu sangat muda, dengan kekuatan seperti itu, jika orang itu tahu, aku khawatir dia akan mengambilmu jadi pion yang baik. Aku tidak peduli padamu. Siapa orang itu? Grey Z melangkah ke arah pria bertopeng itu, dan aura di tubuhnya secara bertahap mulai naik. Sama seperti gelombang pasang, satu lapisan bergolak dan lapisan lainnya ganas. Tampaknya di belakangnya ada gelombang setinggi ratusan kaki, yang akan langsung terpotret dan semuanya akan berubah menjadi kipas. Anda memengaruhi obrolan saya dengan istri saya, dan Anda merusak telepon yang diberikan istri saya. Rasakan ini sialan. Bab 758. Grandmaster yang kuat. Boom. Grey Z bergerak. Tidak bergerak seperti gunung, tapi bergerak seperti air pasang. Kakinya terbanting, dan lantai tiba-tiba berderak, dan bahkan semburan asap biru muncul. Hampir seketika, dia telah mendekati pria bertopeng itu. Sangat cepat, pria bertopeng itu terkejut. Di sisi kakinya, ia mengulurkan tangannya untuk memblokir kepalan tinju Grey Z. Sungguh kekuatan yang kuat. Bang! Dia mundur 3 atau 4 langkah berturut-turut, kegembiraan di matanya berubah menjadi lebih serius. Hahaha, sungguh bakat yang membuat cemburu. Tapi, sayang sekali, kamu akan mati di sini hari ini. Pria bertopeng telah bergerak, dan itu adalah jurus mematikan.
Jangan tanya kenapa, tidak ada kenapa, aku hanya ingin membunuh dan aku ingin membunuhmu. Bang, bang. Keduanya saling membanting, membuat suara keras. Dan Dilly yang takut bersembunyi di balik sofa, sementara Brother Zen dan yang lainnya waspada penuh energi. Mereka terlalu kuat. Pertarungan tingkat master semacam ini membuat mereka tidak dapat menekan vitalitas mereka sama sekali. Mereka selalu mengetahui kekuatan Grey Z, dan hari ini orang itu adalah orang pertama yang mereka lihat bisa menerima pukulan Grey Z. Tapi untuk sesaat, dua orang itu bertarung 5 atau 6 gerakan tinju ke daging, seperti dua batang baja bertabrakan, suaranya nyaring. Terlalu kuat. Bibir nomor 6 itu bergetar. Apakah mereka masih manusia? Nomor 8 bertanya sambil terengah-engah. Lihat kakak. Kakak sepertinya benar-benar ingin membunuh. Kakak Zen berkata. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Grey Z dengan mata pembunuh seperti itu mengerikan. Tiba-tiba, Grey Z mempercepat gerakannya, dan sebuah cahaya melintas di mata pria bertopeng itu. Dia tidak bisa mengelak, dan dipukul di bahu oleh Grey Z dengan tinjunya. Dia mundur 2 langkah dan menatap Grey Z dengan takjub. Dia tidak menyangka Grey Z masih bisa mempercepat gerakan tinjunya. "Siapa kamu?" teriak pria bertopeng itu dengan tajam. Kekuatan Grey Z agak di luar imajinasinya. Dia pikir Grey Z telah melakukan yang terbaik, tetapi dia tidak menyangkanya. Grey Z pada saat ini tampaknya tidak berdasar. Kamu akan mati, tidak perlu tahu. Grey Z bergerak lagi dengan ganas. Kali ini kecepatannya lebih ditingkatkan. Pria topeng itu terkejut. Tidak mungkin. Grey Z sudah dekat dengannya sebelum dia bisa bereaksi. Kamu adalah orang pertama yang berani datang untuk membunuhku dengan tubuh masih terluka. Boom. Grey meninju. Lebih kejam dari sebelumnya. Lebih cepat dari sebelumnya. Lebih kejam dan lebih ganas. Dengan sekejap itu menghantam dada pria topeng itu dengan keras. Klik. Suara tulang retak menembus bagian dalam tubuh terdengar di telinga orang bertopeng itu. Dan tiba-tiba menyebabkan topengnya menjadi merah dan darah berceceran. Apa? Dia terbang, dadanya penyok sangat dalam, lebih mengerikan dari cedera sebelumnya. Topengnya jatuh ke tanah, menampakkan wajah yang penuh ekspresi terkejut dan ketakutan luar biasa. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Krak. Grey Z menginjak dengan satu kaki, penuh amarah. Apakah kamu pikir kamu dapat membunuhku meski kamu sudah mencapai level Grandmaster? Kraak. Grey Z menekan kakinya. Beberapa tulang patah lagi dan berderak. Pria itu tidak bisa menahan jeritan. Grandmaster yang mati di bawah tanganku, tahukah kamu ada berapa banyak? Grey Z berteriak dan terbang menjauh, langsung menendangnya keluar, meluncur puluhan meter di tanah, menyeretnya dalam jarak yang jauh. Noda darah panjang terseret dari tubuh pria itu. Topeng itu hancur, menampakkan wajah yang selalu ada di gunung, sudah memerah dengan darah. Darah memenuhi janggutnya, sudut mulutnya, dan bahkan rambutnya. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah, matanya penuh kengerian, menatap Grey Z. Kamu. Zadankana tidak mengira Grey Z menjadi begitu kuat. Jauh di luar ekspektasinya.
Dia awalnya berpikir bahwa pada usia Grey Z, dia baru saja melewati ranah Master Level 1. Bukankah seharusnya mudah untuk membunuhnya? Dia hanya ingin membunuh, hanya ingin melampiaskan emosi. Dia tidak menyangka Grey Z begitu menakutkan. Grandmaster. Grey Z maju selangkah, auranya makin naik lagi, dan ekspresi Zadan Kana bahkan lebih jelek. Ini, bagaimana ini mungkin?